Allah kemudian memaafkan dia. Allah kan minta maaf sama. Wala taqtulu anfusakum. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu, Allah menghendaki, menginginkan kepada kita apa? Liyubayyina lakum, untuk menjelaskan bagi kalian. Dijelasin tuh, kalau nikahin perempuan kasih mahar, fardhah, wajib. Kasih tahu tuh, jangan nikah tanpa mahar. Semampunya, tidak usah gengsi mahar. Maaf, orang punya, ya namanya manusia lah, malulah. Orang punya, masa maharnya kecil kan gitu. Tidak usah, yang penting hatinya ridho lillahi ta'ala, tanpa paksaan, tanpa terpaksa. Itu kan gitu. Allah jelaskan di atas semuanya itu. Kalau mau menikahi, izinlah sama ahlihinna, keluarganya. Jangan nikah lari, kawin lari. Sebagai laki-laki yang bertanggung jawab, temui keluarganya. Fankihuhunna biizni ahlihinna. Allah pesan di ayat sebelumnya itu 25, nikahilah mereka, para wanita, biizni ahlihinna. Jangan nikah kawin kabur, kawin lari ya, kata mama. Itu dijelaskan oleh Allah semuanya untuk kita. Ikuti itu rambu-rambu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena hawa nafsu, ya seberapa lah, sampai nggak izin orang tuanya. Ya Allah, subhanallah, gara-gara cinta ya Bu ya, cinta hawa nafsu, lupa orang tua sebagai walinya, kabur sama calon suami. Ada itu. Wa yahdiyakum, dan dia Allah akan memberi petunjuk pada kalian. Sunanal ladzina min qablikum, perjalanan orang-orang sebelum kalian. Allah jelaskan semua itu untuk kita. Untuk apa? Diambillah hikmahnya, faidahnya, ambil pelajaran. Kisah-kisah misalnya sebelum kita. Wa yatuba alaikum, dan dia Allah hendak menerima tobat atas kalian. Ketika kita punya salah, punya dosa, maksiat, jangan tenggelam dengan dosa, jangan tenggelam dengan maksiat. Tobat. Allah Maha Ghafurur Rahim. Sebesar apapun dosa kita kepada Allah, Allah terbuka, Ghafurur Rahim. Bertobat. Allah juga tahu potensi manusia itu. Lupalah berbuat dosa, lupalah berbuat maksiat. Tapi Allah minta tobat dong. Tobat. Katanya mau masuk ke surga gitu kalau mau masuk ke surga meninggalnya nanti di sana, tapi nggak pernah ibadah. Perintah Allah nggak pernah dijalankan, tidak pernah dikerjakan. Larangan Allah diterjanglah. Mana itu tidak sesuai dengan keinginannya. Semuanya kita ini ya nanti di akhirat menjadi ahli surga. Ikuti dong perintah Allah, sholat. Wallahu alimun hakim, dan Allah alim, mengetahui apa yang kita perbuat. Sekecil apapun kita lakuin. Saya bilang tiap hari, CCTV rekam semua. Siapa yang merekam tubuh kita, kulit kita merekam,
kaki kita merekam, tangan, pendengaran kita. Hati-hati. Malaikat mencatat tuh. Rekamannya sama siapa? Tubuh kita sendiri nanti itu. Jadi saksi. Udah nggak bisa ngelak. Kita dihukum oleh Allah seadil-adilnya sesuai dengan yang direkam oleh tubuhnya sendiri. Allah tidak akan berbuat zalim nanti di akhirat. Adil sekali. Saksi tubuh kita sendiri. Allah alam bisawab. Hakim. Allah itu maha bijaksana, tidak kaku. Makanya Allah dalam ayatnya lain, jangan putus asa bagi mereka yang berlumuran dosa. Bertobat. Cuman Allah pesen, ulang-ulang saya katakan, walam yusirru, jangan diulangi. Allah begitu bijaksana sekali. Ya Pak Nasrul, Allah bijak. Jangan sampai kemudian kita kepada anak kaku. Jangan, Allah aja bijaksana. Allah alam bisawab. Ayat 27, wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Wallahu dan Allah yuridu, menghendaki, menginginkan kepada kita ayyatuba alaikum, menerima tobat kita. Yang penting bertobat kepada Allah. Jangan lupa, jangan tenggelam dengan dosa. Allah maha penerima taubat kok, tidak usah khawatir. Apa iya dosa saya banyak begini dihapus oleh Allah? Yakinlah, asal jangan diulangi lagi. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum wa yuridu alladzina yattabi'una syahawati. Allah menyatakan, dan berkehendak orang-orang yang mengikuti asyahawat, hawa nafsunya, orang-orang yang ingkar kepada Allah, tidak punya aturan, tidak punya rambu-rambu dari Allah, hawa nafsu dituruti. Angtamilu, agar kalian berpaling, mailan azima, berpaling sejauh-jauhnya. Siapa? Yahudi lah, Nasrani, orang kafir lah. Menghendaki kita apa? Tidak mengikuti Al-Quran, biar kita jauh dari Al-Quran. Orang kalau sudah nggak suka dengan kanjeng Nabi Muhammad akan berusaha bagaimana Muslim itu jauh dari kitabnya Al-Quranul Karim. Makanya kita pegang tuh Quranul Karim, kita baca. Jangan sampai nggak baca, ya Bu. Sesibuk apapun, baca dong kitab-kitab Al-Quran. Kalau bisa lebih dalam lagi, ambil tuh pelajaran, kita lakuin dah dalam kehidupan sehari-hari kita. Allah alam bisawab. Ayat 28, yuridullahu, Allah mengendaki kita apalagi, ayyukhaffifa ankum, keringanan untuk kita. Allah enggak memberatkan kok. Hukum-hukum Allah yang di dalam Al-Quran itu ringan. Allah sudah takar itu, mampu kalian melakukan. Tapi terkadang ya, inisiatif sendiri lah, merasa bisa lah, hukum Allah dilanggar. Dah hukum waris gak usah ikuti Quran, udah bagi rata saja. Contohnya kan gitu. Udah zaman modern, laki-laki perempuan sudah sama kan gitu, kadang gitu punya alasan-alasan sehingga hukum-hukum Allah dilanggar. Pada Allah menyatakan yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah enggak memberatkan kok hukum-hukum Allah. Allah menginginkan keringanan. Gitu.
Kadang manusia itu ya maaf, merasa bisa lah gitu kan gitu. Lantas Allah menyatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Apa Nasrul? Wa khuliqal insan. Allah menciptakan manusia dha'ifa. Manusia itu lemah. Lemah segala-galanya. Hakikatnya itu manusia itu. Kita bisa ibadah, Allah ketuk hati kita mau ibadah. Karena nikmat Allah, karunia Allah, kita mau ibadah. Kita bisa baca Quran karena Allah ketuk hati kita baca Quran. Tidak semua orang bisa itu. Kita bisa sholat tahajud, orang lain pada tidur, itu luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetuk kita. Kenapa? Karena kita orang baik. Sama orang baik Allah arahkan tuh, Allah tuntun ke jalan yang lurus. Makanya kita berusaha, kita rajin ibadah, jangan sampai timpang. Apa timpangnya? Rajin ibadah tapi ngomongin orang, hibahin orang, maaf, nyakiti orang, gimana tuh? Menyinggung orang, kan gitu. Sehingga ada istilah orang ngomong, jangan ibadah wajib, tapi sama tetangga begitu ngomong, kan gitu kan. Kita berusaha, mudah-mudahan jamaah, khususnya jamaah musyawarah musyarafah, ahli ibadah, kita nggak pernah menyakiti sesama. Cakep tuh. Kita pulang kepada Allah tidak punya beban, tidak punya salah dengan sesama. Kita pulang kepada Allah dengan ringan pundaknya. Makanya kalau bisa jadi orang tuh banyak minta maaf dah kalau habis ngomong sama orang. Takutnya apa? Menyinggung lah yang kita nggak sadari. Ya intinya banyak istighfar lah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia dha'ifa, lemah. Lemah tekad, lemah kemauan. Makanya jangan sampai lupa minta ya Allah beri kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan illa billah kecuali dengan pertolongan Allah. Jangan merasa diri bisa mampu. Minta tolong dong kepada Allah. Gitu. Muslim sejati begitu, menyandarkan hidupnya hanya kepada Allah. Semuanya Allah, anak sehat karena Allah kasih sehat. Semuanya Allah. Itu Muslim sejati begitu, semuanya Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita dhaif ya Bu ya. Oh. Khuliqal insanu dha'ifa. Ingat-ingat nih surat An-Nisa 28. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Jangan sombong sama orang. Buang jauh-jauh sombong diri. Apalagi hasud dengan sesamanya, buang jauh-jauh. Hasud itu apa Bu hasud Bu? Grogoti kebaikan kita yang kita nggak sadari, tapi ngeselin. Udah maafin. Allah alam bisawab. Terakhir, ya ayyuhalladzina amanu. Allah pesan, hei orang-orang yang beriman. Apa pesan Allah? La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Allah pesan khusus orang yang beriman, la ta'kulu, jangan kalian memakan amwalakum,
harta-harta kalian bainakum di antara kalian bil batil, dengan cara batil. Menipulah dengan sesama, merebutlah dengan paksa hak orang. Kita sebagai orang beriman hindari itu. Illa ang takuna tijaratan ang taradim minkum, Allah pesan, kecuali dengan cara berdagang tuh. Ang taradim minkum, saling rela merelakan di antara kalian itu. Jangan kemudian salah satu merasa dirugikan. Kalau kita lihat dagang, salah satu dirugikan, jangan dilanjutkan itu perjanjiannya. Khawatir kita menang nih misalnya, untung besar tapi dia rugi, kasihan. Khawatir harta yang kita dapat subhat, gitu, ngeri kan? Ya kemudian antara minkum, Allah garis bawahi, saling rela, saling ridho. Makanya hati-hati kalau buat perjanjian, tidak boleh ada salah satu yang dirugikan. Ketika kita merasa ada salah dirugikan, kita lebih baik bubarin aja perjanjian itu. Khawatir Allah nggak ridho kepada kita, ada nggak berkah lah. Duitnya banyak, mondar mandir rumah sakit ada, apa berkah bisa begitu? Mudah bagi Allah membuat orang itu tidak berkah. Antara minkum, lantas Allah pesan, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian saling membunuh di antara kalian, jangan dong. Kalau kita nggak suka sama orang lah misalnya, jangan kemudian jalan pintas, bunuh tanpa hak, tanpa salah. Summa na'udzubillah, itu repot itu. Kalau membunuh itu harus minta maaf sama keluarga yang terbunuh. Ketika keluarga yang terbunuh tidak memaafkan, coba gimana? Mau minta maaf sama siapa? Allah bisa saja minta memaafkan, cuman kan keluarganya tidak memaafkan. Kasihan itu yang membunuh itu, meninggal punya beban di pundaknya itu. Keluarganya nggak memaafkan, gimana itu? Sulit bagi Allah kemudian memaafkan dia. Allah kan minta maaf sama. Wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana bikum, dia Allah terhadap kalian rahima, Allah penyayang. Tidak usah khawatir, apalagi kita orang beriman, kesulitan apapun adukan sama Allah. Kenapa? Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah terhadap kalian, kata Allah, rahima, penyayang. Kita berdoa kepada Allah, yakinlah akan dikabul, itu harus yakin. Jelas ayatnya, ud'uni astajib lakum. Bolak-balik itu, hafal kayaknya, coba ya. Cuman serahkanlah pengkabulannya kepada Allah. Tugas kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu yang terbaik saat dikabulkan doa kita. Tapi harus yakin, setiap doa yang kita sampaikan kepada Allah suatu saat pasti akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.